Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa ya ibadallah, fa inni usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Wa qala subhanahu, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah yang saya hormati dan saya cintai, kajian kita masih tentang Perang Badar pada topik As-Sirah An-Nabawiyah, dan khusus setelah Nabi berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Kita sudah menguraikan 2 kali tentang Perang Badar. Saya uraikan sekali lagi supaya kita dapat memahami dengan jelas. Perang Badar sebagaimana kita ketahui terjadi pada tahun kedua Hijrah, tahun kedua setelah Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Terjadi pada tanggal 17 Ramadan dalam bulan puasa. Meskipun dalam bulan puasa kaum muslimin bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar, tapi mereka kuat, memiliki kekuatan yang sangat prima oleh karena semangat dan kekuatan iman yang luar biasa yang mereka miliki. Dalam bulan Ramadan mereka berpuasa menghadapi musuh 1:3 dengan peralatan perang yang sangat terbatas. Tapi Allah telah memberikan kemenangan yang luar biasa kepada kaum muslimin, dan ini menggemparkan, peristiwa yang sangat bersejarah dan menggemparkan. Seluruh manusia yang mendengar berita kemenangan ini ketakutan dan merasa kehebatan kaum muslimin yang selama ini mereka tertindas, terjajah, tidak bisa bebas, terutama ketika mereka berada di Mekah selama 13 tahun. Aizai wa hibbai rahimakumullah, ini sangat menentukan kemenangan Rasulullah. Sebab dia hanya ada 2 pilihan. Kalau tidak menang, kalah. Kalau menang, kaum muslimin masih ada. Kalau tidak menang, kalah perang Badar, kaum muslimin sudah tidak ada. Tidak ada lagi dan tidak mungkin bangkit lagi. Karena itu Rasulullah SAW, meskipun sudah dijanjikan oleh Allah diberi kemenangan, beliau pada malam Jumat itu, semalam, 1 hari sebelum peperangan terjadi, beliau berdoa semalam suntuk. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah berdoa semalam suntuk. Di antara doa yang dibacakan begini: Allahumma in tahlik hadhihi al-'asabatu min ahli al-Islam la tu'bad fil ardi. Rawahu Muslim. Ya Allah, aku khawatir
Seandainya kelompok yang paling lemah dari kaum muslimin, min ahli Islam, pemeluk Islam, kelompok yang lemah ini kalah, ya Allah, aku khawatir engkau tidak ada yang menyembah lagi di bumi ini. Ya biasalah Nabi berdoa karena khawatir. Ya. In tahlik, Allahumma in tahlik hadhihi al-'usabatu min ahli al-Islam la tu'bad fil ardi. Rawahu Muslim. Ya Allah, jika kelompok ahli Islam ini kalah, aku khawatir tidak ada yang menyembah engkau lagi di bumi, ya Allah. Tolong berikan kemenangan kepada kami, ya Allah. Sehingga Rasulullah kainnya yang ada di semua jatuh, tidak ada perhatian lagi pada kain. Begitu seriusnya, begitu khusyuknya, begitu mendalamnya harapan permohonan yang ditujukan kepada Allah. Sehingga Abu Bakar mengatakan radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, Allah sudah menjanjikan kemenangan untukmu, untuk apa lagi engkau berdoa seperti ini? Kami prihatin melihat engkau, ya Rasulullah, untuk apa lagi engkau bersungguh-sungguh sekali seperti ini berdoa, sedangkan Allah sudah berjanji untuk memberi kemenangan. Tidak apa, wahai Abu Bakar, biar aku berdoa. Aizai yuhibba yurhimakumullah. Dilihat dari kekuatan pasti kalah, dilihat dari strategi militer pasti kalah, tidak akan menang. Tapi ternyata Allah telah memberikan kemenangan. Kenapa? Tentu ada sebab-sebabnya. Mari kita tinjau. Yang pertama memang janji Allah. Janji Allah. Ya, dalam surat Al-Anfal, wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati ash-shawkati takunu lakum wa yuridu Allahu ay yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabira al-kafirin liyuhiqqa al-haqqa wa yubtila al-batila walau kariha al-mujrimun. Ingatlah ketika Allah berjanji kepada kalian. Allah sudah berjanji. Allah tidak pernah mengingkari janji, bahwa Allah akan memenangkan kamu dalam menghadapi salah satu dari dua rombongan. Ihdath ta'ifatain. Allah berjanji akan memberi kemenangan ketika kamu berhadapan dengan dua golongan, salah satu dari dua golongan. Golongan pertama, rombongan yang pulang dari Syam, kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Mereka sedang pulang dari negeri Syam, pasti melalui Madinah, kembali ke Makkah. Allah janjikan salah satu dari golongan. Golongan ini atau golongan bersenjata yang datang dari Mekah di bawah komando Abu Jahal, sebanyak 1.000 orang. Salah satu dari dua kelompok ini kamu pasti menang, sebab Allah sudah berjanji, wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifatayn annaha lakum. Lalu kamu milih yang mana? وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. Kecenderungan kamu memang kamu tidak mau berperang, kamu hanya ingin menghambat kelompok yang pulang dari negeri Syam karena ingin mengambil harta rampasan perang, harta dagang, ingin mengambil harta itu. Tawaddun, kamu lebih suka yang itu, ghairati syaukah, karena mereka tidak dibekali dengan senjata. Lain dengan yang datang dari Mekah untuk berperang, senjatanya banyak. Kamu lebih cenderung memilih yang ini. Ternyata Allah melepaskan rombongan Abu Sufyan ini lari ke sebelah utara melalui jalan laut, pinggir laut. Lepas
Lalu tinggal sekarang kelompok yang datang dari Mekah yang ingin membunuh kalian. Mau tidak mau harus berhadapan. Karena Allah yuridu wa yuridullahu ayyuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi. Karena Allah ingin membenarkan yang benar dengan ketentuannya. Wa yaqta'a dabiral kafirin, dan Allah ingin menghancurkan kekuatan kafir sehancur-hancurnya. Lama sekali manusia hidup dalam kekufuran. Allah berjanji karena kalian sudah dipimpin untuk membawa kebenaran, Allah memimpin kalian sekarang untuk mendapat kemenangan. Liyahiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Liyahiqqal haqqa wa yubtilal batila. Allah ingin membenarkan yang benar, ingin membatalkan yang batal. Walau karihal mujrimun. Walaupun orang-orang jahat tidak senang hati, sakit hati orang-orang jahat. Janji Allah, janji Allah. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Dan ketika itu kamu memohon kepada Allah Tuhanmu supaya diberi pertolongan dalam menghadapi kaum musyrikin yang begitu besar kekuatan militernya dan jumlah mereka luar biasa banyaknya. Allah menerima, fastajaba lakum, Allah menerima permohonanmu. Allah memberi titah, anni, sesungguhnya aku mumiddukum, akan memberi bala bantuan kepadamu, bi alfin minal malaikat, dengan 1000 malaikat murdifin yang terus menerus silih berganti, datang pulang 1000 malaikat Allah. Wa ma ja'alahu Allah, tidak Allah jadikan illa busra lakum, illa busra, kecuali kabar gembira. Sebelum perang sudah diberi kabar gembira oleh Allah. Wa tatma'inna wa litatma'inna bihi qulubukum, dan dengan berita gembira ini kamu jadi tenang dalam menghadapi peperangan. Lalu di ujungnya Allah katakan, wa man nasru illa min indillah, tidak ada dan tidak ada kemenangan kecuali yang diberikan oleh Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. An-nasru min indillah, kemenangan hanya ada di sisi Allah. Ya? Tidak ada kemenangan kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah mengizinkan kaum muslimin menang. Allah katakan dalam surat Al-Imran ayat 160, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'dihi wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah sudah menolong kalian, maka tidak akan pernah ada orang lain yang bisa mengalahkan kalian. Fala ghaliba lakum, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Tapi jika Allah membiarkan kamu tidak diberikan bantuan, wa yakhdhulkum faman dzalladzi, maka siapa gerangan yang dapat menolong kamu setelah Allah tidak memberi bantuan? Karena itu wahai orang beriman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kepada Allah lah hendaklah orang beriman bertawakal. Nah, ini janji Allah. Jadi janji Allah dan izin Allah menang. Yang kedua, Allah mengatakan, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Surat Muhammad ayat 7. Jika kamu menolong agama Allah, in
tansurullah, jika kamu menolong agama Allah, yansurkum, niscaya Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan memberikan pendirian yang kokoh dalam diri kalian, menetapkan pendirian, tidak goyah dan tidak berubah. Surat Muhammad ayat 7. Jadi Allah memberi kemenangan di samping janjinya. Allah memberi kemenangan pada kaum muslimin sepanjang perjuangan Rasulullah karena niatnya apa? Meninggikan agama Allah. Bukan mencari pangkat, bukan mencari kemewahan dunia, bukan untuk membela suku. Semua mereka lakukan karena ingin menegakkan, meninggikan agama Allah. Maka kalau niat kita bukan untuk ini, Allah tidak akan memberi kemenangan. Kalau gugur juga tidak akan dianggap dipandang sebagai orang syahid. Nah, in tansurullaha yansurkum, jika kamu membantu menolong agama Allah, yansurkum, Allah akan memberi kemenangan bagimu. Janji Allah. Maka kenapa orang Islam berjuang di mana-mana tidak diberi kemenangan? Karena niat mereka bukan lillah, bukan menegakkan agama Allah. Bukan. Seperti terjadi ISIS itu, coba lihat. Memedihkan, memalukan, mengaibkan. Ya, lebih banyak menguasai wanita-wanita. Karena ada perencanaan yang tidak benar. Banyak orang yang tidak tahu pergi ke situ. Mereka pikir menikah agama Allah. Padahal taktik yang dibuat memang untuk membunuh kaum muslimin. Berkumpul di situ semua supaya bisa diambil semuanya, bisa dikalahkan. Dari mana senjata mereka? Kemana mereka jual minyak kalau nggak ada yang menampung minyaknya? Kenapa mereka bertahan? Yang lain 2 hari selesai. Pasti ini ada sesuatu di balik ini. Ya. Jadi selama bukan karena meninggikan agama Allah, tidak akan menang. Mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi, tidak diberi kemenangan oleh Allah. Itu firman Allah di dalam surat Muhammad ayat 7. Nah, yang ketiga, Allah berjanji memberi bantuan kepada orang beriman. Yang mendorong mereka berjuanglah iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Seperti ditunjukkan oleh para sahabat yang lemah-lemah ini. Luar biasa kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul. Luar biasa iman mereka kepada Allah dan Rasul dan kepada hari akhirat. Tidak ada pengorbanan sebesar pengorbanan para sahabat Nabi. Tidak ada kesetiaan sebesar kesetiaan yang diperlihatkan oleh pengikut Nabi. Tidak ada kejujuran dan wafa, komitmen selain kesetiaan dan komitmen dari sahabat Rasul kepada Rasul. Kenapa? Karena mereka beriman. Allah berjanji, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Memang berhak, sangat berhak bagi kami, sangat layak, sangat pantas bagi kami, kata Allah, untuk memberi kemenangan kepada orang beriman. Kalau tidak diberi kemenangan, berarti orang itu enggak benar imannya, belum betul imannya. Orang yang pergi berjuang itu orang karena ingin kepentingan dunia dan mereka berbuat maksiat. Maka kata Rasulullah, jangan bawa orang ke dalam peperangan kecuali yang bertakwa. Dengan sebab orang-orang jahat inilah kamu kalah. Jangan biarkan orang duduk di meja makanmu kecuali yang beriman dan bertakwa. Jangan bawa ke dalam peperangan orang yang tidak bertakwa. Dan jangan dekat dengan meja makanmu. Boleh diberi makan, tapi jangan di meja makan kita. Diberi tempat khusus. Tapi hendak pegah hari ini bunyi kau. Bayadu, pula bini saya buat penjubu buat sabuh meja.
penyakit buat saya. Jangan iblis rumah saya. Dalam perang je mai, enggak boleh bawa dalam peperangan orang-orang yang tidak ada iman, tidak ada takwa. Pasti kalah. Maka ketika Umar bin Khattab melantik siapa? Panglima perang Al-Qadisiyah, beliau mengatakan, ihdari al-ma'asi. Hati-hati jangan sampai kamu berbuat maksiat. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, ihdharil ma'asi. Ini perang Qadisiyah, melalukan tanah Persia di zaman Sayyidina Umar. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Sa'ad, ihdharil ma'asi fa innaha akhtaru 'alaikum min aduwwikum. Sesungguhnya maksiat kamu atau tenteramu itu lebih berbahaya daripada musuh. Hindari maksiat, karena maksiat itu lebih berbahaya daripada musuh yang bersenjata. Fa innana tunsaruna bimaksiyati aduwikum. Kamu ditolong oleh Allah oleh karena musuhmu berbuat maksiat. Fa anistawaitum ma'ahu bil maksiyah. Jika kamu sama maksiat dengan musuhmu, fakana lahul fadlu 'alaikum bil fawz. Maka Allah memberi prioritas kemenangan bagi musuhmu untuk mengalahkan kamu, karena mereka buat maksiat tanpa iman, kamu berbuat maksiat dengan iman. Maka kata Umar, saya tidak mau kamu bawa orang dalam peperangan Qadisiyah yang tidak beriman, yang berbuat maksiat. Hindari, takuti olehmu al-ma'asi, perbuatan maksiat. Fa innaha akhtaru 'alaikum min aduwikum. Karena semua bentuk maksiat ini lebih berbahaya bagimu daripada musuhmu. Fa innama tunsaruna, hanya saja kamu diberi kemenangan oleh Allah bimaksiyati aduwikum, karena musuhmu berbuat maksiat. Kalau lihat senjata, kamu kalah. Tapi karena mereka berbuat maksiat, maka Allah beri kemenangan kepadamu karena kamu tidak berbuat maksiat. Fa in istawaitum ma'ahu fil maksiyah, jika kamu sama-sama dengan mereka berbuat maksiat, fal fadlu lahum, maka kemenangan Allah berikan kepada mereka mengalah alaikum bil fauzi. Ini dia rahasianya. Kenapa seluruh perang di zaman Rasul menang kecuali perang Uhud? Karena perang Uhud mereka berbuat maksiat sekali saja. Satu kali lagi perang Hunain hampir kalah karena maksiat. Mereka sombong karena banyak jumlah pasukan. Ajabatkum kathratukum. Ketika kamu menjadi sombong karena banyak pengikut. Dua kali, pertama tak kalah total, sekali hampir kalah, yang lain dengan izin Allah menang semua, karena mereka tidak pernah berbuat maksiat. Termasuk dalam peperangan tidak boleh bunuh anak-anak, itu maksiat. Tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh mencincang-cincang mayat, tidak boleh memotong sumber makanan, pohon-pohon dan air, dilarang, dijaga semua. Ini maksiat. Maka selalu menang. Tidak boleh ada maksiat. Jadi kaum muslim menjaga ini. Sekali mereka alpa, sekali mereka lengah dalam perang Uhud, itulah kekalahan. Yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala selalu menang. Ya. Jadi Allah berjanji, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Allah berjanji dalam surat Al-Anfal, surah Ar-Rum ayat 47. Ar-Rum. Wajib bagi kami memberi kemenangan bagi orang beriman. Bagaimana beriman? Bagaimana muttaqin?
Tak boleh kamu bawa kecuali orang beriman dan orang muttaqin. Beriman bagaimana? Yakin bahawa Allah ada. Yakin bahawa Allah hidup ini dibuat oleh Allah. Yakin bahawa Allah melihat apa yang kamu buat. Yakin bahawa setelah hidup ini ada kebangkitan, ada kehidupan. Yakin ada syurga, ada neraka. Yakin? Yakin. Yang kedua bertakwa. Bagaimana bertakwa? Bertakwa ialah pertama antuti'ahu, kamu taat kepada Allah. Taat kamu kepada Allah itu awal takwa. Patuh dalam melakukan perintah dan patuh dalam meninggalkan larangan. Ketika kamu mendengar perintah, kamu katakan sami'na wa ata'na. Kami telah dengar ya Allah dan kami kerjakan. Ketika kamu mendengar larangan, sami'na wa intahayna. Kami dengar ya Allah laranganmu dan kami berhenti tidak mengerjakannya. Yang satu sami'na wa ata'na, yang satu sami'na wa intahayna, yaitu tuti'ahu, antuti'ahu. Kedua, takwa itu adalah ad-takhafa maksiyatahu. Kamu takut kalau buat maksiat kepada Allah, takut. Kalau belum takut dalam berbuat maksiat, belum ada takwa. Wa takhafa, atau kamu takut iqabahu, hukuman Allah, wa azabahu, dan azab Allah. Kalau ada itu pasti menang. Kalau tidak ada itu, tidak akan diberi oleh Allah kemenangan. Ini sebab ada orang bertanya, kenapa orang Islam enggak menang-menang lagi? Saya melihat kelemahan kita di sini. Ketika orang dulu di Afghanistan dulu waktu Soviet menduduki Afghanistan, itu orang yang pergi, orang saleh, orang hafal Quran. Mereka dibantu oleh Allah melalui malaikat-malaikat. Beribu-ribu orang menyaksikan malaikat. Dan ketika kapal-kapal Uni Soviet mau menyerang, 1 jam sebelumnya sudah datang burung-burung putih beribu-ribu, berpuluh-puluh burung-burung memberitahu bahwa akan datang serangan. Dan mayat jenazah mereka yang syahid tidak pernah bisa dimakan, tidak dimakan oleh anjing-anjing. Sementara yang tidak ikhlas dan dari golongan mereka dimakan oleh anjing dan oleh harimau. Mayat-mayat mereka ketika ditanam, digali, dipindah, masih berdarah, kuku masih tumbuh, jenggot masih tumbuh. Badan mereka wangi dan ada karpet di atas. Demi Allah, orang bercerita dengan sesungguhnya. Ini bukan artinya saya suruh berperang, bukan. Sekarang kita aman, tak usah perang. Jangan cipta peperangan di negeri yang aman. Lain hukum keamanan dan hukum peperangan. Jangan salah, nanti jadi masalah, jadi musibah. Saya menceritakan ini bukan mengajak perang, bukan. Tapi saya terangkan kenapa Nabi Muhammad dengan sahabatnya menang. Dan kita umpamanya suatu hari negeri kita dijajah orang, ya kita berjihad juga. Sekarang enggak perlu. Kalau perlu, siapa lagi kalau bukan kita? Tentera kalah, polisi kalah kalau enggak ada rakyat. Kalau ada kaum muslimin, suatu hari, one day, kalau sudah diperlukan. Kalau enggak perlu, jangan. Ini dipertegas supaya jangan nanti saya difitnah. Saya enggak mengajak orang, cuma saya terangkan supaya tahu. Aizai wahibai rahimakumullah jami'an. Jadi ketika Allah sudah ridha, ketika Allah sudah sayang kepada kita, Allah memberi kemenangan. Tidak mungkin Allah tidak memberi kemenangan. Maka kita selalu harus memperbaiki iman dalam hidup ini. Iman ini menentukan kemudian takarrub kita kepada Allah. Ketika sudah beriman dan takarrub kepada Allah, tidak pernah Allah sia-siakan kita, tidak pernah. Allah la yudhi'u imanakum, tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sudah taat, sudah patuh, masa disia-siakan? Andai kata diberi musibah, itu untuk kebaikan. Ya. Abtalihim, aku menguji mereka. Untuk apa? Liutahhirahu minadz-dzunubi wal ma'ayib,
Karena aku, kata Allah dalam hadis kursi, ingin membersihkan mereka daripada dosa dan aib-aib, supaya nanti di hari akhirat tidak jadi beban berat lagi. Maka diberi di dunia sakit, diberi oleh Allah di dunia cobaan dan ujian yang pedih, karena Allah ingin menghapuskan dosa-dosa dan keaiban-keaiban kita. Karena tidak mampu kita bertobat dengan dosa-dosa yang cukup banyak yang sudah kita kerjakan, sengaja atau tidak sengaja. Maka abtalihim, kata Allah, aku uji mereka bil masaibi, dengan musibah-musibah di dalam dunia, liutahhirahum, karena aku ingin membersihkan mereka, minal ma'asi wal ma'ayib, minadz dzunubi wal ma'ayib. Jadi jangan salah sangka kepada Allah. Allah ingin meninggikan derajat kita kalau memang kita diuji oleh Allah dengan sesuatu ujian. Haizai haibai rahimakumullah. Di sinilah tumbuh kepercayaan kaum muslim, tumbuh semangat hidup yang tinggi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah dengan bangga, dengan izin Allah, berbicara dengan main-main orang yang menentang beliau. Ketika jenazah sanadidul kufri wan nifaq, pemuka-pemuka kufur dan pemuka kemunafikan ini dimasukkan ke dalam Qalib, sumur tua, Rasulullah berdiri mengatakan, ya ahlal Qalib, wahai penghuni sumur tua, ya Utbah bin Rabi'ah, wahai Utbah anak Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah, dan wahai Syaibah anak Rabi'ah, wa ya Umayyah bin Khalaf, wahai Umayyah anak Khalaf, wa ya Aba Jahl ibni Hisham, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan, fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Wahai yang tadi ada 4 orang dipanggil, bukankah kalian sudah mendapat apa yang Allah janjikan jadi kenyataan? Sesungguhnya aku telah mendapatkan janji Tuhanku kepada aku menjadi kenyataan. Faqad kadzdzabtumuni wa saddaqani an-nas. Kalian, salah kalian apa? Kadzdzabtumuni, engkau menganggapku ini dusta, membawa ajaran Allah, kamu pandang aku dusta. Wa saddaqani an-nas, tapi ada orang yang membenarkan aku, beriman kepadaku. Wa akhrajtumuni fa awani an-nas, kalian mengusirku dari Mekah, ada orang lain yang membantuku memberi tempat di Madinah. Wa qataltumuni wa nasara an-nas, kalian memerangiku, orang membantuku supaya dengan izin Allah bisa menang. Nabi dengan air mata yang membasahi mata dan pipinya berbicara. Waqala al-muslimun, sehingga orang Islam heran melihat Rasulullah berbicara dengan mayat. Ya Rasulullah, atunadi qauman jayyafu, ya Rasulullah, kenapa engkau berbicara dengan orang-orang yang sudah jadi bangkai? Jayyafu yani asbahu jifah, dah jadi mayat, jadi bangkai. Atunadi, apakah engkau berbicara dengan mereka? Naam. Wa ma antum bi'alama bima aqulu minhum walakinnahum la yastati'u an yujibuni. Aku berbicara, cuman kalian tidak bisa memahami dan tidak bisa mendengar apa yang sesungguhnya mereka dengar. Yang kuucapkan ini mereka dengar. Semua mereka 70 orang mendengar. Walakinnahum, tetapi mereka la yastati'una an yujibuni, tidak mampu untuk menjawab. Kemenangan yang disyukuri diabadikan sebagai rahmat Allah yang sangat agung, dan dari sini kaum muslimin bangkit menghadapi tantangan demi tantangan. Minggu depan saya terangkan bagaimana pengkhianatan Bani Qainuqa kepada
kaum muslimin yang sudah buat perjanjian. Orang Yahudi Qainuqa ini berkhianat sehingga nanti diusir mereka dari Madinah pergi ke negeri Syam, diusir. Jadi bukan kesalahan kaum muslimin. Kaum muslimin hanya ingin menegakkan salat, membayar zakat, menegakkan amal ma'ruf dan nahi munkar, tidak ada yang lain. Cuma mereka benci kepada kaum muslimin karena mentauhidkan Allah. Kemudian tidak boleh berbuat maksiat, tidak boleh makan riba, tidak boleh menipu orang, tidak boleh berzina, tidak boleh minum khamar, tidak boleh. Hanya beberapa tidak boleh, yang boleh beribu-ribu boleh. Kenapa terpaku dengan tidak boleh hanya 5? Inilah kesalahan orang dalam menilai Islam. Islam ekstrem di mana? Tak boleh minum bir, minumlah, rusak kamu, rusak dirimu, rusak anakmu, rusak keluargamu. Yang dilarang untuk kebaikanmu, yang disuruh untuk kebaikanmu. Kenapa marah? Rahman bagi seluruh alam. Tidak ada sesuatu yang menyakitkan dalam Islam kecuali anda merasa sakit sendiri karena bertentangan dengan kebaikan dan kebenaran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.